Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan melanjutin ya ke part kedua ya. Yang kemarin sudah kita bahas mengenai reel terbaru ya dari Elito ya, Elito Genius DX2. Dan selanjutnya kita langsung saja review untuk seri dari brand Iroli, yaitu Iroli Exit ukuran 1000 ya. Jadi ukuran 1000 ini keluaran terbaru ya, karena kemarin dirilis itu hanya ukuran 500 dan 800. Dan kali ini keluar yang serinya 1000 dengan spesifikasi yang sama ya teman-teman ya, namun agak berbeda sedikit. Untuk dari extra handle ya, double handle-nya. Kalau yang kemarin itu dia pakai aluminium untuk knob handle-nya. Dan kali ini pakai rubber ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini rubber. Jadi kalau menurut saya sih ini balik lagi ke kenyamanan masing-masing orang ya teman-teman ya. Ya, jadi ada beberapa pemancing yang mungkin lebih suka ya kalau dia pakai yang knob handle dari bahan aluminium, sedangkan ada juga yang lebih prefer ke rubber. Kalau saya pribadi sih ya, jujur saja saya lebih suka yang rubber ya. Kenapa? Lebih enak digenggam saja ya teman-teman ya. Jadi nggak licin, dan saya pikir sih kalau fight dengan ikan-ikan besar ya yang dari bahan rubber lebih nyaman ya. Tapi ya balik lagi ke tiap-tiap orang. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kemarin dia berbedanya, dia hanya handle-nya saja ya, knob handle-nya dia pakai aluminium seperti ini ya. Ini coba saya pasangkan ya teman-teman ya, biar kelihatan penampakannya ya. Dan ini bagus juga ya Iroli ya, untuk safety ya, dia tutup pakai karet ya untuk dari baut dratnya, jadi tidak kesenggol ataupun ada efek lain ya. Oke, kita coba pasang ya untuk yang double handle-nya. Ya, seperti ini ya teman-teman ya penampakannya dari Iroli Exit ukuran 1000 ya. Suaranya nyaring teman-teman ya. Ini double handle-nya. Putarannya smooth sekali ya teman-teman ya. Ya, kalau saya pribadi ya ngelihat smoothnya ini, kalau dibandingkan dengan Genius DX kemarin ya, ini lebih smooth ya teman-teman ya. Dan beratnya kemarin sudah kita timbang juga, dia beratnya hanya 170-an gram ya. Jadi terpaut 50 gram ya dibanding dengan Elito Genius DX2 ya. Ya, tapi untuk spesifikasi dalam ya kita lihat ya. Tapi kalau untuk dari handle ya, ini keunggulannya ya, dia sudah ada double handle ya, dan putarannya ini lebih smooth ya. Menurut saya sih lebih smooth ya. Oke, penampakannya seperti ini teman-teman ya, Iroli Exit ya. New Iroli Exit ya, ukuran 1000. Body ini karbon sama ya dengan Genius DX. Rotor juga karbon, aluminium spool. Kemudian kalau untuk yang single handle, dia aluminium handle dan knobnya juga aluminium. Sedangkan kalau untuk yang double handle, bahannya karbon ya. Kemudian kalau untuk knob handle-nya dari bahan rubber. Seperti ini ya penampakannya Iroli Exit ya. Oke, kita dengar suaranya dulu ya. Suaranya ini sama ya, nggak beda jauh, cuman agak lebih nyaring ya. Suaranya agak lebih nyaring dibanding dengan Genius DX. Oke, kemudian kita coba pakai handle biasa ya. Putarannya apakah juga smooth? Oke, ya lebih smooth ya, kalau menurut saya sih lebih smooth ya. Kita coba dulu hitung gear ratio ya. Seperti ini posisinya. Untuk gear ratio ini kalau di box 5.2/1 ya, drag powernya 7 kilo ya. Kita coba dulu gear rasionya teman-teman ya. Oh ya, satu lagi teman-teman ya, dia di sini tidak ada tombol on off lagi ya. Jadi ini keunggulan yang kedua menurut saya, keunggulan kedua. Dia tidak lagi ada tombol on off one way. Jadi resiko kemungkinan kemasukan air sangat kecil sekali ya.
Oke, kita coba gear rasionya dulu. Posisi ngadep ke depan dan ini ngadep ke belakang. Di 5.2/1. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5.2/1 ya, dikit seperti ini ya. Oke, kita buka dulu dari bagian spool. Tadi kita sudah dengar suaranya. Sekarang kita lihat dalemannya seperti apa, teman-teman ya. Oke, ini advance clicker ya. Kemudian dia di sini ini bearingnya belum ada atau apa ya? Coba nanti saya cek dulu. Oke, dia tidak ada bearing ya di sini, teman-teman ya. Jadi di sini tidak ada bearing. Nah, kalau untuk seperti ini di spool ini ya unggulnya Genius DX ya, karena dia pakai support bearing ya di spool. Oke, kita coba cek juga untuk di bagian drag sistemnya ya. Kita cek dulu. Oke. Ininya banyak sekali ya teman-teman ya, grease-nya ya. Oke, di sini ada bearing ya teman-teman ya. Coba saya lap dulu karena grease-nya lumayan ini. Oke. Ya, ini untuk washernya ya, dia hanya ada satu drag washer ya dan satu key washer teman-teman ya. Jadi hanya ada satu-satu ya jumlahnya. Berbeda kalau untuk Genius DX ya, dia ada 3. Jadi bisa dikatakan Genius DX lebih unggul ya untuk drag washer sistemnya ya. Kemudian juga support bearingnya teman-teman ya. Nah, kalau untuk Genius DX kemarin dia ada 2 ya, ada 2 di bagian bawah dan di bagian atas. Sedangkan kalau untuk hydraulic exit ya, hydraulic exit dia hanya ada 1 ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Kita coba cek dulu ya untuk kandungan ferrit yang ada di key washer ya, tidak ada juga ya. Oke nih ya teman-teman ya. Kemudian di knopnya ya masih ada, sama ya dengan Genius DX kemarin. Oke, lanjut. Sekarang kita cek sealnya ya. Ini sealnya kecil ya teman-teman ya. Dia hanya menutup di bagian sini. Jadi kalau ada air masuk, air akan numpuknya hanya di dalam sini ya. Hanya numpuk di dalam sini, seperti ini kan. Ya. Nah, jadi yang seal ini hanya mengunci yang di sini. Ini oke juga ya konsep seperti ini ya. Ya, tapi tetap teman-teman ya. Jadi ketika ini ada kemungkinan numpuk di sini, ya berarti harus sering-sering dicek aja. Jangan sampai dia numpuk di sini, nanti takutnya di bagian sini yang lama-kelamaan korosi ya. Oke. Kemudian kita lihat seal ya. Seal ada 1 di knop, drag knob spool. Kemudian di nut rotor 2. Kita cek yang di handle. Di handle ada ya 3. Oke. Kemudian di cap handle, oke, di cap handle ada 4 jadi ya. Kalau untuk Genius DX ya, dia kelebihannya dia punya ini ya, dia punya 5 ya. Satu lagi di rotor, nanti kita cek saja ya. Oke, kita sekarang buka dulu ya untuk rotornya. Oke, untuk advance clicker dia sama ya, masih pakai plat juga. Keuntungan pakai plat ini ya itu tadi ya, plat tipis seperti ini nggak mudah patah ya. Kalau untuk yang seri Daido kan memang suaranya lebih keras karena dia pakai kawat ya.
Nah, kawat itu yang suaranya keras, namun konsekuensinya karena tabrakan dengan bagian dindingnya ini kuat, jadi ada kemungkinan patah. Ya, konsekuensi seperti itu ya teman-teman ya. Kecuali kalau bahannya dibuat lebih bagus lagi ya. Oke, sekarang kita buka dulu untuk bagian dari rotor ya. Ya, sama, masih ada kandungan ferrit juga di skrunya. Sekarang kita buka untuk baut rotor. Oke. Ya. Sekarang kita cek ya untuk bagian dari bell arm assembly-nya ya, seperti apa. Ini kita buka dulu untuk di covernya. Oke. Ya, ini sudah kelihatan ya. Kita tidak buka sampai habis. Ini sudah kelihatan teman-teman ya. Dia sudah pakai besi ya. Tuas handle-nya, tuas bell arm-nya, maksud saya ya, dia sudah pakai besi, pair-nya juga sudah pakai besi ya. Oke, kita tutup lagi saja. Jadi ini sama ya dengan Genius DX. Sekarang kita cek line roller ya. Kalau line roller yang kemarin di Genius DX dia ada dua ya. Ya, tidak ada keterangan ball bearing. Oke, kita cek saja, hitung saja ya, baru ada satu. Oke, di sini line rollernya, kemudian dia ternyata satu pakai bushing plastik ya, teman-teman ya. Oke, bushing plastik ya. Nih. Nah, bushing plastik ini bisa di-upgrade teman-teman ya. Kalau teman-teman mau upgrade, tinggal carikan saja bearing yang ukurannya sama ya. Jadi kalau kita mau beli ini, cari yang diameter luarnya ya, diameter luarnya di 6,8 ya, sekitar 7. Kemudian diameter dalamnya 4, 74, tebalnya ini di 2,5. Jadi kalau di line rollernya selain ada bushing, dia juga sudah ada bearing satu ya. Jadi terdiri dari satu bearing, satu ball bearing, dan ini oke, tertutup sebagian ya. Yang di bagian dalamnya terbuka, di bagian luarnya tertutup. Ini 6,9 atau 7, kemudian diameter dalamnya ini harus 4, oke, sama 4, dan tebalnya harus 2,5. Oh, 2,0 ya, sorry ya. Nah, jadi ini berbeda teman-teman ya. Jadi kalau mau pakai bushing ini mau diganti, cari yang 2,5 ya. Sedangkan kalau untuk yang di depannya 2 ya. Ya, oke, lanjut ya, kita cek untuk rotornya ya. Ini bahannya air carbon. Nah, ini salah satu kekurangan kalau dia air carbon ya, ringan, namun juga ada lengkungan teman-teman ya. Ini ada sedikit lengkungan ya, walaupun tidak banyak, namun terasa lengan kita ada sedikit lengkungan ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang Genius DX itu rigid banget teman-teman ya. Lanjut kita buka dulu untuk bagian dari cover dari one way clutch ya, dan ini sudah oke sekali, tidak ada tidak ada tombol on off nya lagi ya teman-teman ya. Oke, covernya seperti ini, dan kita angkat pinion, hanya ada satu seal ball bearing ya, tertutup atas bawah, dan bushing. Kita cek dulu ya untuk ball
ball bearingnya apakah ada kandungan ferrit? Ya, masih ada ya teman-teman ya. Oke, ini sudah. Nanti kita terakhir kita hitung ya jumlah ball bearingnya. Kemudian kita buka untuk dalemannya. Oke, seperti ini. Kita temukan lagi ada seal ball bearing ya, satu di bagian atas dari drive gear. Oke, ini harus dikeluarkan dulu pin slider, sama ya, dia juga pakai pin slider. Lanjut, mansapnya kita cek apakah ini stainless ya, kelihatan. Tapi apakah varetic atau 304? Ya, jadi varetic ya, masih ada kandungan besinya. Kemudian seal ball bearingnya lagi satu ada dalam sini, dan kita coba buka untuk osilatornya ya, osilator gear, apakah di dalamnya ada bearing. Oke, tidak ada ya, kosong. Kemudian kita lepaskan ya bearing di sini. Oke, untuk ball bearing di bagian bawah drive gear ini seal ball bearing ya, tertutup semua. Untuk jumlah ball bearing dulu ya, ada satu di bagian spool ya, satu lagi di bagian line roller, sudah dua ya, tiga di bagian atas dari one way clutch, 3, 4, 5 di bagian atas bawah dari drive gear. Jadi dia hanya ada 5 ya, ada 5 plus 1 ya. Sedangkan kalau untuk Elito ya, Elito jenis DX yang kemarin kita review, teman-teman silahkan lihat di channel saya sebelumnya, jumlah ball bearingnya ada 8 plus 1 ya. Nah, kemudian juga untuk bagian dari drag washer system ya, drag washer system dia kalau untuk di e-rolling exit hanya ada satu ya, key washer juga satu. Sedangkan kalau di Genius DX ya, di Genius DX ini dia ada 3. Kemudian di line roller bearingnya tadi ada 2 ya kalau di Genius DX, dan di e-rolling exit hanya ada 1. Kemudian untuk di pinion gear ya, di atas bawahnya dia ada masing-masing ada satu-satu. Kalau di Genius DX ada 2 ball bearing, kalau e-rolling exit hanya 1, hanya di bagian atas. Kemudian untuk di bagian daleman sama ya. Kalau untuk e-rolling exit ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, ini beberapa keunggulan dimilikinya juga, karena pertama ringan ya, air carbon. Tapi juga kekurangan dari air carbon itu dia tidak terlalu rigid ya rotornya. Sedangkan kalau jenis DX kan memang berat, tapi dia rigid ya. Oke ya teman-teman ya, jadi tadi kita sudah review untuk e-rolling exit ya, dan sekarang kita akan coba berikan komparasi ya dari kedua buah reel ini ya, baik itu kelebihan maupun kekurangannya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di screen berikut ini ya. Ya, dari kesimpulan yang bisa kita ambil teman-teman ya, baik itu dari review part pertama dan kemudian review part kedua ini, kita coba tarik kesimpulannya. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh kedua buah reel ini ya. Pertama, untuk bodi dan rotor. Untuk seri Genius DX dengan berbahan karbon 225 gram ya, kategorinya lumayan berat ya, dibandingkan dengan e-rolling exit yang menggunakan bahan air karbon namun beratnya hanya 178 gram ya. Jadi di sini unggul e-rolling exit ya untuk berat dari bodi dan rotor ya. Kemudian untuk rigid bodi dan rotornya, karena dia memang kategorinya berat, namun untuk kekuatannya sendiri ya, untuk jenis DX itu rigidnya lebih baik ya dibandingkan dengan e-rolling exit yang memang kita lihat tadi ada sedikit bendingannya di bagian rotornya. Jadi ini sih termasuk kekurangan dari e-rolling exit dan kelebihan dari Genius DX ya untuk rigid body dan rotor.
Kemudian untuk drag washer ya, untuk jenis DX memiliki 3 pieces ya untuk carbon text-nya, sedangkan Early Exit hanya memiliki 1 piece carbon text ya. Jadi untuk drag washer untuk jenis DX lebih baik ya dibanding Early Exit ya. Kemudian untuk extra handle, di jenis DX dia tidak mempunyai extra handle, sedangkan Early Exit memiliki 1 buah double handle ya. Di sini untuk extra handle unggul Early Exit. Ya, selanjutnya kita ke line roller ya teman-teman ya, dimana kita akan lihat dari sisi jumlah ball bearingnya. Untuk jenis DX2 dia memiliki 2 seal ball bearing, sedangkan untuk Early Exit hanya memiliki 1 ball bearing dan 1 bushing plastik. Nah, di sini jenis DX memiliki kelebihan dibandingkan Early Exit, dimana dengan jumlah ball bearing yang lebih banyak tentu saja membuat putaran line roller akan lebih smooth ya dibanding dia hanya memiliki 1 ball bearing. Dan efeknya nanti untuk line roller ini sendiri adalah tempat dimana nantinya senar akan berputar ya, dan semakin smooth tentu saja membuat senar itu akan semakin baik. Sedangkan apabila ternyata ada gesekan atau friction, itu akan kemungkinan besar membuat senar itu akan keriting ataupun yang berdampak yang lebih parah lainnya ya. Untuk pinion ball bearing, Elite jenis DX memiliki 2 support seal ball bearing, sedangkan Early Exit hanya memiliki 1 support seal ball bearing. Keberadaan dari support seal ball bearing ini sangat berpengaruh besar terhadap sebuah reel ya, dimana dengan memiliki 2 support seal ball bearing tentu saja akan membuat putaran dari sebuah rotor, kemudian pergerakan naik turun dari sebuah spool, dan putaran juga dari sisi pinion gearnya itu sendiri akan lebih center lagi, dan itu akan mengurangi resiko nanti sebuah reel akan menjadi oblak lama-kelamaan ya. Yang terakhir adalah spool ball bearing. Elite jenis DX2 memiliki 2 support seal ball bearing dan Early Exit hanya memiliki 1 support seal ball bearing. Keberadaan support seal ball bearing ini sangat berpengaruh signifikan terhadap senternya sebuah spool di dalam main shaft. Apabila ada fight dengan ikan-ikan besar, tentu saja dengan keberadaan 2 support seal ball bearing akan membuat spool itu berputar tetap center pada main shaft. Itu akan mengurangi resiko terjadinya gesekan, friction, ataupun nanti akhirnya membuat sebuah spool itu menjadi oblak. Ya, kesimpulannya dapat kita ambil kedua buah reel ini sama-sama cocok untuk bermain di saltwater ya. Dengan spesifikasi material yang ada, baik itu Elite jenis 2 maupun Early Exit mempunyai daya tahan yang cukup baik untuk di saltwater. Namun semuanya tergantung dari perawatan ya teman-teman sekalian. Dan dapat juga kita tarik kesimpulan untuk Elite Genius DX2 ini akan mempunyai durabilitas yang lebih baik apabila fight dengan ikan-ikan yang besar ya. Dengan jumlah ball bearing yang ada dalam line roller, pinion ball bearing, dan spool ball bearing tentu saja Elite Genius DX2 lebih bisa diandalkan. Sedangkan untuk Early Exit tentu saja dengan air karbonnya dan dengan posisi ringannya sebuah reel itu tentu saja akan membuat casting itu lebih menyenangkan ya. Dan tentu saja teman-teman tidak perlu capek ya apabila melakukan cast sebanyak mungkin. Dan semua tergantung dari teman-teman sekalian ya. Apabila teman-teman mencari sebuah reel yang mempunyai durabilitas yang baik dan kekuatan yang lebih baik, tentu saja Elite Genius DX2 bisa diandalkan. Sedangkan untuk Early Exit, teman-teman bisa mendapatkan sebuah reel yang sangat ringan, dan tentu saja bagi teman-teman yang menyukai casting berulang kali, Early Exit bisa menjadi pilihan. Demikian review dari reel Elite Genius DX2 maupun dari Early Exit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak terus channel Umi Fishing, dan nantikan terus video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.